Ini merupakan kisah nyata hantu gentayangan tentang hantu Suryanti, nama disamarkan, yang konon katanya arwahnya penasaran dan suka menakuti warga desa. Suatu pagi di pertengahan bulan Februari antara tahun 1966 sampai 1967 di desa Kepang, bukan nama yang sebenarnya, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering. Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu, orang pertama yang menemukan, kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, dan kisah nyata hantu gentayangan dimulai. Warga pun segera menuju lokasi, tak ada yang berani turun mendekat. Cuma Pak Narto, kepala dusun, turun ke parit. Wah, Raine remuk, mukanya hancur. Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya, sepertinya wanita. Pak Kadus tak berani menyentuhnya. Warga pun menghubungi Babinsa dan Polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayat tersebut, karena separuh wajahnya masih utuh. Oh, Suryanto kui. Suryanto adalah seorang pria berpenampilan wanita. Bisa disebut waria. Kalau orang Jawa biasa nyebut wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci. Seperti waria pada umumnya, Suryanto punya nama beken, yaitu Suryanti. Sedikit profil tentang Suryanti, dia bisa disebut asisten perias pengantin dari Mbok Jenggo, perias tersohor di kala itu. Suryanti juga tergolong orang baik, supel dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya, karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tak jarang ada orang yang mengira dia adalah seorang wanita tulen, karena tubuhnya yang kecil ramping dan jarinya lentik. Kembali ke penemuan jasad, setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi, hari itu warga mulai bertanya-tanya perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara yang menggenaskan. Warga yang sempat melihat mulai berspekulasi, dirampok karena jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti, seperti anting, cincin, dan kalung. Spekulasi berikutnya adalah karena terkena operasi, karena di tahun itu lagi marak-maraknya kejadian seperti itu. Taulah ya, kisah nyata hantu gentayangan, dan Suryanti adalah penganut kejawen. Bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan jenglot. Alasannya, waktu ditemuin, leher depan jasad Suryanti krowak alias bolong, jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi-spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan. 3 hari kemudian, jasad Suryanti dipulangkan untuk dimakamkan. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu karena operasi pembersihan semakin kuat. Karena pembunuhnya belum terungkap, tapi kok jenazahnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dan jeda waktu cuma selang 3 hari dari ditemukannya mayat Suryanti, seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh atau mengungkapnya, seperti ditutup-tutupi. Siang jenazah dimakamkan, malam harinya kejadian-kejadian menakutkan mulai terjadi. Tengah malam ada suara yang diyakini warga mirip suara Suryanti. Tolong, tolong, mengelilingi desa Kepang dan desa sebelahnya, tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar rumah. Kisah nyata hantu gentayangan Suryanti ini semakin menegangkan saja. Kisah nyata hantu gentayangan Suryanti bersambung ke part 2.